Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah pada pagi hari ini kita awali dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini, kita melanjutkan kajian tentang tawakal. Hari ini kita akan bahas keutamaan bertawakal, ya. Sebelum kita masuk ke tema kita murojaah dulu tema sebelumnya supaya nyambung nanti. Apa itu tawakal? Nah, tawakal itu asal katanya tawakkala yatawakkalu. Menyerahkan urusan hidup mati kita, dunia akhirat kita kepada Allah setelah berusaha. Nah, kalau langsung menyerahkan tidak berusaha bukan tawakal, tapi namanya tawakal. Nggak pakai tasydid. Jadi kalau nggak pakai tasydid namanya tawakal. Itu menyerahkan urusan sama Allah tapi tidak berusaha. Pengen masuk surga tapi tidak nak sembahyang. Nah, itu tawakal namanya. Tapi kalau tawakal, dia berusaha sekuat tenaga beribadah, beramal soleh, nah, baru setelah itu dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kata tawakal disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 70 kali dan itu terdapat dalam 22 surah. Dalam berbagai bentuk kalimat, ya. Ada dalam bentuk kata kerja, ada dalam bentuk kata benda. Dalam bentuk kata kerja macam-macam lagi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada fi'il madhi. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui juga terkait dengan tawakal, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menggabungkan babul yakin wa tawakkul. Jadi bab yakin dan bab tawakal itu digabung sama beliau, tidak dipisah. Biasanya di Riyadhus Shalihin itu tematik itu beliau pisah. Babul taubah, babul ikhlas, babul muraqabah, babul mujahadah misalkan. Dan seterusnya, Pak. Masing-masing babnya. Tapi menariknya Imam Nawawi ketika berbicara tentang tawakal, beliau gabungkan dengan yakin. Apa rahasianya? Karena yakin adalah proses, tawakal itu adalah hasil. Tidak mungkin kita pada level tawakal sebelum kita punya keyakinan dulu, itu maksud beliau. Jadi kalau kita ingin pada level tawakal, maka harus dimulai dengan keyakinan dulu. Tidak mungkin kita totalitas bertawakal kepada Allah kalau kita belum yakin sama Allah. Jadi kalau antum, kita semua, Bapak Ibu jemaah, ingin bertawakal kepada Allah dengan totalitas yang sesungguhnya, maka yakin dulu sama Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya bisa yakin? Gak mungkin juga kita bisa yakin kalau kita nggak punya ilmu tentang Allah. Berarti keyakinan itu mesti dimulai dengan ma'rifatullah, belajar. Ya, orang tidak mungkin bisa yakin kalau nggak belajar. Nah, orang juga tidak mungkin bisa tawakal kalau nggak yakin. Jadi ini urutan, ya. Saya sering mencontohkan seorang istri tidak akan mungkin dia totalitas berkhidmat melayani suaminya kalau dia belum yakin sama suaminya. Jadi sebagai seorang istri, kalau ingin berkhidmat totalitas sebagaimana Khadijah misalkan, yang dia jangankan harta, jangankan waktu, jangankan tenaga, nyawa aja dikasih ke Rasulullah. Kenapa beliau bisa pada level itu? Karena beliau yakin dengan Nabi. Karena keyakinan yang luar biasa tadilah pada akhirnya menyebabkan beliau berkhidmat kepada Rasulullah secara totalitas. Yang gara-gara itu akhirnya selama menikah dengan Rasulullah beliau tidak pernah dipoligami oleh baginda Rasulullah. Beliau selalu dimonogami.
Dan tidak mungkin beliau bisa yakin dengan Rasulullah kecuali beliau mengenal Rasul dulu. Nah, ini urutan teman-teman ya yang harus kita pahami. Kemudian hal penting berikutnya terkait dengan tawakal, ulama membagi manusia berdasarkan tawakal itu pada 3 kelompok. Kelompok yang pertama ini adalah mereka yang berlebihan dalam bertawakal tapi tidak berusaha. Yang tadi saya sampaikan. Pengen jadi orang kaya, tidak mau begawi, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Pengen jadi orang paham agama, duduk di majelis ilmu jarang belajar dakwah. Pengen rumah tangga berkah, tetapi dia tidak ada ikhtiar mewujudkannya. Ya, orang-orang yang menyerahkan urusannya ke Allah, tapi tidak dimulai dengan berusaha. Pengen selamat dari siksa api neraka, tapi tidak berusaha menjauhkan diri dari amalan yang mendekatkan pada neraka. Ini yang kita tadi sebut dengan tawakal, wanya panjang. Tapi kalau tawakal, nah itu mesti dimulai dengan usaha. Yang kedua, kebalikan dari kelompok yang pertama. Orang yang berlebihan dalam berusaha, tetapi tidak bertawakal sama sekali. Dia menganggap kesuksesannya murni karena kerja kerasnya. Lalu dia mengabaikan takdir Allah. Saya sukses karena saya kaya karena saya ini. Saya yang nentuin. Saya bisa jadi wali kota, bupati, gubernur. Ini gara-gara saya. Ini orang-orang yang terlalu pede dan mengabaikan sisi tawakal. Jadi dia tawakalnya tipis sekali. Yang bagus kelompok yang ketiga. Dia berusaha sekuat tenaga, berusaha keras dalam berproses dan mewujudkan cita-cita dunia akhiratnya, tapi satu sisi yang lain dia serahkan hasilnya kepada Allah. Ini orang-orang yang memperbagus ikhtiar lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kemudian tawakal ini termasuk amalan hati dan ibadah hati. Dia bukan amalan zahir, tapi dia amalan hati. Di dalam Islam ada 4 jenis ibadah. Ibadah lisan, ini mesti kita kerjakan dengan lisan kita. Banyak ya, baca Quran, tilawah ya, zikir, kalimat-kalimat baik, ya, sholawat, nasihat dan seterusnya. Ada amalan hati, ikhlas, sabar, ridho, syukur, ya, yakin, tawakal. Itu amalan hati. Jadi kita tidak bisa menilai, oh si A ini tawakal kaya. Dari zahirnya nggak bisa. Sebagaimana keikhlasan, tidak bisa kita menilai yang mana yang ikhlas, mana yang tidak. Mana yang bersyukur, mana yang tidak. Itu amalan hati. Bisa jadi seseorang itu dia zahirnya dia seakan-akan ikhlas, tapi hatinya kesel. Tidak ikhlas. Ade pak, ikhlas gak? Ikhlas, tapi hati kesel, minta ampun. Ade itu ya. Kemudian yang ketiga, ibadah dalam Islam itu ada ibadah fisik yang tidak bisa kita lakukan kecuali mesti dengan ada gerakan fisik. Salat, tidak baca hanya mikir baik. Puasa, nah itu butuh kekuatan secara fisik, tidak makan, tidak minum. Haji juga sama. Semua rangkaian ibadah haji itu hampir itu 90%-nya adalah fisik. Mulai dari wukuf di Padang Arafah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh, berjalan itu lumayan pak. Sa'i haji, tawaf haji, itu fisik semua. Maka jangan nunggu tua baru nak haji. Umroh juga sama, walaupun dia tidak seberat haji, tapi tetap saja fisik pak. Bermain di fisik semua itu. Nah ini ibadah yang membutuhkan kekuatan secara fisik. Dan yang terakhir, ada namanya ibadah harta. Yang tidak bisa dilakukan kecuali kita jadi orang kaya dan punya kelebihan harta. Haji umroh. Kalau tidak ada duit, tak baca pak. Karena qadarullah, kita tidak hidup di negeri Mekah Madinah. Jadi saat kita mau ke sana, kita butuh modal. Ada lagi zakat, infak, sedekah. Kalau tidak ada duit, tak baca. Maka mesti punya uang. Ya, wakaf, haji, kurban, akikah juga sama. Kalau tidak ada uang, tidak bisa pak. Maka saya sering menyampaikan harus jadi orang kaya kita. Ya, supaya kita punya peluang beramal soleh lebih besar dibandingkan orang-orang miskin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian tawakal ini juga perintah dari Allah dalam banyak ayat, diantaranya Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
Serahkan urusan hidup kalian kepada Allah, dunia akhirat kepada Allah, Tuhan yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Kemudian yang berikutnya, tawakal ini Bapak Ibu juga perintah dari Nabi kita. Ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, datang seorang laki-laki bertanya sama Nabi sambil membawa ontanya. Si laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ikat onta saya ini, lalu saya bertawakal atau saya biarkan dan saya tawakal? Yang mana yang mesti saya lakukan?" Si sahabat ini intinya nanya, makna tawakal itu kita biarkan saja onta ini, lalu kita serahkan sama Allah, menjadi hak milik kita, nyadakan lari, tapi melalui bukan hak kita, akan lepas gitu, atau kita ikat dulu, lalu kita serahkan sama Allah. Kata Nabi, i'tilha wa tawakkal, ikat dulu. Nah, ini artinya Bapak Ibu, tawakal itu mesti dimulai dengan usaha. Jadi bukan berarti tawakal itu langsung menyerahkan sama Allah tapi tidak diusaha. Jadi macam ya konsep tawakal yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan siapapun dia, tawakal itu pokoknya serahkan ke Allah, nah dosa berusaha, nah, berarti tidak sesuai dengan hadis tadi. Kemudian yang terakhir, tawakal itu Bapak Ibu salah satu ciri orang beriman. Tidak dianggap kita beriman kecuali kita bertawakal. Mana dalilnya? Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman kata Allah, ketika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan kalau ayat Al-Qur'an dibaca, zadatuhum imana, imannya naik. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang ketiga ciri orang beriman itu mereka akan menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa keutamaan tawakal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Keutamaan dan manfaat tawakal paling tidak ada 10. Yang pertama, tawakal menjadi asbab seseorang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka satu yang harus kita lakukan, hati kita setelah kita berusaha sekuat tenaga, mesti kita serahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah Ali Imran, Allah mengatakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kalian sudah berazam, nah, kemarin sempat saya singgung, beda azam dengan niat. Kalau niat itu pengen tapi tidak serius usahanya. Tapi kalau azam itu keinginan mewujudkan sesuatu yang dibuktikan dengan usaha yang keras. Nah, setelah berazam, nah itu yang tadi disebut dengan azam, fatawakkal 'ala Allah. Lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, jangankan yang dia minta lewat doa, yang tidak dia minta pun diberi ya Allah. Tapi hati-hati, kalau Allah belum mencintai kita, jangankan yang kita minta lewat doa, yang tidak kita minta, jangan harap dikasih ke Allah. Ya, yang diminta belum tentu diberi. Gitu. Maka bertawakallah teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insyaallah dengan kita bertawakal, ini jalan kita menghadirkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang kedua, tawakal menjadi asbab kita masuk surga. Ujung-ujungnya kan kita ini pengen masuk surga, karena memang itu adalah lambang ridhonya Allah, surga. Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah. Ya Allah, kami berharap kepadamu ridho dan surga. Karena surga adalah lambang ridhonya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagaimana kita juga berlindung dari murka dan neraka. Karena neraka lambang murkanya Allah. Apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan, ujung-ujungnya minta selamat dari siksa api neraka, minta dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah yang disampaikan Allah di Ali Imran 185. Hakikat daripada kesuksesan itu bagi kita orang beriman adalah faman zuhziha 'anil nar, kata Allah. Kalau kita diselamatkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah makna sukses. Nah, dengan bertawakal ini jalan kita masuk surga tadi. Dalilnya ayat Tabuk
ayat 58-59. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, orang yang beriman kata Allah. Wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh. Nah, ini menarik ya Pak ayatnya Pak. Dalam Al-Qur'an itu Allah sering menggabungkan antara kalimat iman dan amal soleh. Karena keimanan itu mesti diaplikasikan dengan amal soleh. Ngaku beriman dan di amal soleh belum beriman. Ya, iman itu harus ada bukti real amal soleh. Dan kalau kita melihat ta'rif, definisi dari iman pun ada 3 biasanya. Al-qawlu bil lisan, mesti diucapkan dengan hati, dengan lisan. Kemudian al-amalu bil arkan, mesti diaplikasikan dengan tubuh. At-tasdiqu bil qalbi, dan mesti dibenarkan dengan hati. Itu pengertian daripada iman. Nah, ayat ini juga sama mengajarkan kita walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman itu mesti dibarengi dengan amal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, la nubawwi annahum minal jannah ghurafa. Kami akan berikan kepada mereka, kata Allah, kamar-kamar nanti di surga, tempat tajri min tahtihal anhar, yang di sungai tadi, surga tadi mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ayat 59-nya, siapa yang akan masuk surga tadi? Siapa itu orang beriman dan beramal soleh? Di antara kriteria mereka, alladzina sabaru, yaitu mereka yang bersabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, bertawakal. Yang ketiga, tidak hanya masuk surga, orang yang bertawakal akan masuk surganya tanpa hisab, tanpa ada penghitungan amal. Jadi semua amal solehnya, amal kebaikannya itu dianggap baik orang yang bertawakal. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafaznya punya Imam Muslim. Nabi bersabda, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfa. Akan masuk surga kata Nabi umatku 70.000 orang tanpa adanya hisab. Bi ghairi hisab, tanpa ada penghitungan amal. Lalu ada sahabat yang bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa ya Rasul yang akan masuk surga tanpa ada penghitungan amal tadi? Siapa mereka? Kata Nabi ada 4 kriterianya. Pertama, humul ladzina la yastarqun, yang tidak gampang minta diruqyah. Nah, ini nggak boleh minta diruqyah kecuali kondisinya darurat. Jangan dikit-dikit minta ruqyah. Nggak boleh itu. Dan ustaz-ustaz pun mesti paham juga ini. Kadang ustaz-ustaz juga tidak ngerti. Ya, orang minta ruqyah langsung diruqyah, padahal masalahnya cuma kesel kayak laki ya, Bay. Iya, bukan masalah jin itu. Iya. Tiap kali ngaji ngantuk, minta ruqyah kayak ustaz ya. Padahal memang penidu kurang. Nah, ini tidak boleh dikit-dikit nyalah jin ya. Ingat, jin juga punya rasa, punya hati. Mending salah terus ngamuk juga dia. Jangan kan jin ya, kita juga sama. Dikit-dikit disalah, padahal kita tidak salah kan kesel juga gitu. Ya, tidak boleh ya. Makanya ustaz pun mesti paham ini. Kalau ada jamaah minta diruqyah itu mesti dianalisa dulu. Jangan langsung dieksekusi gitu. Kemudian yang kedua, siapa yang akan masuk surga tanpa hisab? Wala yataqayyarun, yang tidak menganggap sesuatu itu sial. Nah, ini nggak boleh itu ya. Saya sering mengatakan sampai detik ini saya masih bertanya, apa salah angka 13 itu? Sampai sering dianggap angka sial itu. Nggak boleh ya. Ya, kalau main bola itu kan angka 13 itu dikasih ke ustaz, kayak kiai, kayak Habib ya sih. Orang-orang tidak nek tuh. Tapi tidak urung lah, kadang Habib masih ngegol lebih kok ya. Kita main bola, saya kadang masih ngegol juga. Kemudian yang ke berapa ya? 3. Orang yang akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab itu wala yaktawun. Nah, al-qai'u itu pengobatan ekstrim. Jadi dia kalau misal dia luka, ada besi panas, nah ditempel dengan besi panas tadi. Sembuh cepat, tapi dia sakit. Nah, pengobatan yang ekstrim yang menyakitkan macam ini tidak boleh. Kalau masih ada ikhtiar yang tidak menyakitkan, kenapa mesti dengan cara yang sakit gitu? Nah, maka dilarang oleh Nabi. Kemudian yang terakhir yang akan masuk surga 70.000 tanpa hisab, wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Nabi, yaitu mereka yang bertawakal kepada Allah. Yang keempat, keutamaan bertawakal, orang yang bertawakal akan istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah artinya dia akan tetap berada di dalam kebaikan, ya.
Dalilnya An-Naml ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'alallah." Serahkan urusan hidup mati kalian kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Kalau itu kalian lakukan, insyaallah kata Allah, kalian akan senantiasa berada di dalam kebenaran yang terang benderang. Nah, maka penting sekali kita menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah supaya kita senantiasa berada di dalam kebenaran. Orang itu kadang-kadang Pak, dia melakukan kebenaran, nengok situasi dan kondisi. Dia baru ingat sama Allah kalau lagi ada masalah. Tapi gilir dia tidak punya masalah, lagi banyak duit, tidak ingat dia ke Allah. Baru datang ke masjid kadang kalau nak nyalon deh. Nah, dia itu tipe-tipe macam ya, mendak nyalon tidak suahnya nyemol. Nah, itu kan berarti tidak istiqomah dalam kebaikan. Maka supaya kita istiqomah dalam kebaikan, nah mesti kita bertawakal kepada Allah. Yang kelima, tawakal sebab istiqomah dalam keimanan, tidak hanya dalam kebaikan, tapi juga dalam keimanan. Dalilnya ada di Quran surah yang kelima di ayat yang ke-23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi Allah gandengkan kalimat tawakal dan kalimat iman. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman, kata Allah. Yang artinya kalau kita ingin istiqomah dalam keimanan, iman kita stabil Pak, karena iman ini kadang yazid wa yanqus, kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, supaya dia standar minimal tidak turun, jangan sampai dia mengalami degradasi, maka kita mesti bertawakal, menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah. Lalu yang keenam, orang yang bertawakal, semua keperluan hidupnya akan dicukupkan oleh Allah. At-Talaq ayat 2 dan 3. Sering dibaca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi-solusi dari masalah hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya itu, dia akan diberikan rezeki dari pintu yang tak pernah dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, lalu barang siapa yang menyerahkan urusan hidup matinya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang nanti akan mencukupkan semuanya. Makanya orang bertawakal itu nak apa dia dikabul ya Allah. Mau apapun hajatnya diberikan sama Allah. Bertawakal sama Allah, ya. Yang ketujuh, tawakal sebab lancarnya rezeki. Jadi kalau antum pengen rezekinya lancar, tawakal. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Baginda Rasulullah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkul." Seandainya kalian, kata Nabi, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, la rizqatum kama yurzaqut tayr. Kalian akan dikasih rezeki oleh Allah sebagaimana burung. Bagaimana burung, kata Nabi? Taudu khisama wa taruhu bitona. Burung itu ketika dia keluar dari sarangnya, itu dia bertawakal mencari rezeki. Padahal dia nggak tahu rezekinya di mana. Dalam kondisi lapar, tapi pulangnya para burung-burung itu Pak, itu biasanya dalam kondisi kenyang. Tapi tawakalnya burung itu, masya Allah, burung yang bertawakal saja pergi dalam kondisi lapar, pulangnya dalam kondisi kenyang. Apalagi kita manusia, kata Nabi. Ketika kita manusia bertawakal dalam mencari rezeki, yang penting kita ikhtiar sekuat tenaga, maka insya Allah, Allah yang nanti akan memberikan rezekinya kepada kita sesuai dengan kadar apa yang kita usahakan tadi. Jadi memang ini pentingnya kita bertawakal, ya. Apalagi para suami, pokoknya berikhtiarlah sekuat tenaga, berusaha. Karena setiap tetesan keringat kita itu adalah tetesan yang akan memberatkan mizan kebaikan kita insya Allah pada hari kiamat. Harus semangat. Capeknya kita mencari nafkah itu adalah rasa capek yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Hadis riwayat Imam Ahmad, man amsa kalan amsa maghfuran lahu. Barang siapa kecapean, kata Nabi, di sore hari atau malam hari, gara-gara dia mencari nafkah buat anak istrinya yang halal, amsa maghfuran lahu, semua dosanya pada hari itu diampunkan. Yang kedelapan, tawakal itu sebab hadirnya hidayah dan penjagaan Allah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Imam Albani. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi, kalau seseorang, kata Nabi, keluar dari rumahnya,
Lalu dia membaca doa Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya menyerahkan urusan hidup saya, mati saya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Nah, barang siapa keluar rumah baca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahi, maka kata Nabi, yuqalu hina idzin, maka akan dikatakan kepadanya, hudita, engkau akan diberi hidayah, wa kufita, engkau akan dicukupkan, wa wuqita, dan engkau akan dijaga. Kita yang pergi diberi hidayah, dicukupkan, dijaga. Anak istri, rumah, harta yang ditinggal pun akan diberi hidayah, dicukupkan, dan dijaga oleh Allah. Maka jangan pernah keluar rumah kecuali baca ini. Dan kalau kita baca ini, kata Nabi, syaitan akan merana. Dan dia akan berkata kepada kawannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Engkau tidak akan bisa goda si orang itu. Karena dia sudah diberi hidayah oleh Allah. Karena dia sudah dijaga oleh Allah. Karena dia sudah dicukupkan gara-gara membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah setiap kali keluar rumah. Nah, ini bagus diamalkan. Nomor 9, tawakal itu sebab hadirnya kekuatan yang dahsyat. Ini bukan hadis, tapi ucapan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam sebuah kitab beliau, ya, beliau pernah mengatakan, walau tawakkal al-'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah, seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, bukan tawakal yang tidak berusaha, tapi tawakal yang dimulai dengan usaha keras, fi izalati jabalin, untuk memindahkan sebuah gunung, kata beliau, an makani, dari tempatnya, wa kana ma'muran bihi, dan beliau diminta untuk memindahkan tadi, bi izalatihi la azala, kalau dia berusaha lalu dia minta tolong sama Allah, maka insya Allah gunung itu akan bisa dia pindahkan. Kalau dia bertawakal dengan tawakal yang sesungguhnya. Beberapa hari yang lalu, Pak, saya nonton video di media sosial tentang anak Palestina. Mungkin ada yang sudah baca juga. Dia membawa jerigen 2 ekor besar, luar biasa. Lalu saat dia bawa tadi, dia angkatan pertama dan kedua dia tidak bisa. Habis itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan. Lalu dia angkat, Pak, dan bisa dia mengangkat. Padahal anak kecil. Nah, itu sejalan dengan ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Jadi memang kalau kita berusaha sekuat tenaga, lalu habis itu kita minta pertolongan kepada Allah, dan kita yakin Allah pasti nolong kita. Nah, itu yang disebut dengan tawakal tadi. Insya Allah, Pak, bisa, Pak. Dan saya yakin banyak di antara kita yang sudah melakukan itu, Pak. Saya saat tes petugas haji kemarin, saya yakin ini kesempatan saya. Tes pertama saya gagal 2023, tapi tes kedua saya begitu yakin dengan Allah menolong saya, dan saya berusaha sekuat tenaga. Saya pelajari apa kesalahan pertama saya di tes yang pertama, lalu saya perbaiki tes yang kedua, dan benar, Pak, alhamdulillah bisa lolos petugas haji, Pak. Tawakal, ya, keyakinan kepada Allah. Ya, kalau kita yakin, pasti kita akan diberikan kekuatan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaklah, ya. Nah, kalau ini diamalkan oleh para calon wali kota, jadi insya Allah. Tapi harus usaha keras dulu, ya. Di situ tawakal. Di usahanya pun jangan ganggu orang, ya, jangan jelek-jelekin orang. Yang ke-10, keutamaan tawakal itu, orang yang bertawakal insya Allah akan dilindungi dari kejahatan para setan, iblis, dan bala tentaranya, Pak. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Setan itu tidak akan bisa mencelakakan orang-orang yang beriman. Dia tidak punya kendali, tidak punya kekuasaan. Ya, tidak dia akan diberikan juga oleh Allah itu kepada orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang tidak akan bisa juga dicelakakan oleh orang yang tidak baik tadi, atau setan tadi, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Selain orang beriman, yang berikutnya adalah orang-orang yang bertawakal, yang menyerahkan urusan hidup matinya ke Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir kita akan bahas perkara apa saja yang mesti kita tawakalkan.
Perkara apa saja mesti kita serahkan kepada Allah. Yang pertama adalah perkara dalam mencari rezeki. Nah, ini mesti kita tawakal sama Allah. Dulu kita pernah bahas tentang rezeki. Walaupun rezeki sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar, tapi tetap dalam mencarinya kita mesti berusaha sekuat tenaga. Habis itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah Asy-Syura ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apapun yang kalian diberikan oleh Allah dari sesuatu, ketahuilah itu cuma perhiasan dunia. Wa ma indallah, dan ketahuilah yang di sisi Allah khair, itu lebih baik, wa abqa, lebih kekal, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Maksud ayat ini Bapak Ibu, pertama silakan kita mencari rezeki, tapi ketahuilah itu bukan tujuan utama kita. Karena rezeki itu hanya bunga-bunga dunia, Pak, perhiasan dunia saja. Yang di sisi Allah, surga itu jauh lebih baik dibandingkan rezeki tadi, ya. Jadi jangan sampai menjadikan urusan dunia sebagai tujuan utama. Itu hanya tujuan sampingan. Tujuan utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang dilakukan oleh orang yang beriman dan bertawakal. Nah, silakan kita berusaha sekuat tenaga Bapak Ibu. Semua pintu-pintu rezeki bila perlu kita datangi, ya. Selebihnya itu kita serahkan sama Allah. Kalau kita pun dikasih rezeki sekarang, ya sebagaimana yang pernah kita pelajari, rezeki kita sekarang itu sesuai dengan kadar iman kita. Ya, kalau kita dikayakan pada saat iman kita belum siap, takutnya kita jadi korun yang berikutnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita tawakal itu adalah jodoh. Dalam mencari jodoh, ya terkadang banyak perempuan itu ingin mencari suami paket komplit. Ya, yang ganteng Ustaz mencacak. Ya, banyak nih prausal ta'aruf sama saya itu. Ustaz, tolong cari suami yang ganteng, yang paham agama, mencacak hafal Quran, kayo. Nah, saya bilang, ade macam nih, tapi lalaki orang, kata saya. Iya, kecuali nak jadi yang kedua gitu. Nak jadi yang pertama, nah, jadi yang paket paket minimalis lah gitu. Karena seorang perempuan itu kata Nabi mencari suami itu cukup dua yang wajib, yang lain itu tambahan. Apa yang wajib dari seorang calon suami? Baik agama, baik akhlak. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, kata Nabi di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kalau datang orang yang melamar anak perempuan kalian, baik agama dan baik akhlak, nikahkan. Jadi pun sama Pak nih, kita kan para suami nih, kalau pengen jadi suami yang baik, perbaiki dua hal ini saja. Baik agama, baik akhlak. Kalau wajah tidak mungkin lagi diperbaiki, memang mencerminlah wajah kita kan, dapatnya dirubah lagi. Nah, tapi agama masih bisa diperbaiki. Perbaiki Pak, pemahaman agama kita. Yang kedua baik akhlak. Akhlak ini juga penting, ya, karena baik agama belum tentu baik akhlak. Yang dulu pernah kita bahas. Ada kasus yang pernah ditangani Ustaz Bendri itu, ada Ustadz hafal 30 juz Al-Quran, LC bahkan gelarnya, tapi pulang ke rumah melasah bini. Nah, berarti kan tidak dicocok itu, ya. Jadi baik agama, yang kedua mesti baik akhlak. Ada juga baik akhlak tapi tidak baik agama. Tidak pernah jahat sama istri, baik minta ampun sama istri, tapi sholat tidak suah. Nah, dia juga tuh banyak tipe yang macamnya. Maka istri kalau pengen cari jodoh atau seorang wanita, cukup dua ini saja yang dia mesti ada pada calon suaminya. Baik agama, dengan baik agama dia akan bimbing istrinya ke surga, dengan baik akhlak dia akan muliakan istrinya. Sedangkan kita kalau ingin mencari istri Pak, bagi yang belum menikah ya, atau kalau mau nikah lagi juga ada hal, mesti 4, bukan jumlahnya, mesti 4 yang harus kita karakternya. Nah, sering kita dengar ya, pertama 5 liha, mesti kaya Pak. Kalau punya istri kaya, tidak salah enggak kita nyari duit Pak. Nah, itu rahasianya. Tapi kalau punya istri miskin ya perjuangannya agak keras dikit itu. Tapi tidak apa-apa. Mau kaya mau miskin istri kita, insya Allah kita tetap mencari nafkah. Yang kedua, keturunan, lihasabiha. Tengok dulu keturunannya. Karena wanita yang baik-baik itu akan lahir dari orang tua yang baik. Sampai Nabi mengingatkan dalam hadis, iyyakum wa khadra'ud diman, kata Nabi. Nah, ini menarik ini hadisnya. Hati-hati kalian, kata Nabi, dengan khadra'ud diman. Apa itu? Tanaman yang indah, bagus, bunga, tapi tumbuh di selokan, di bandar, mungkin kita orang Bangka nyebut. Itu kan lingkungannya busuk Pak, tapi dia tanamannya indah.
Nah ini tanaman yang berbahaya, itu bahasa kiasan. Maksudnya jangan nyari istri yang cantik tapi tumbuh dari lingkungan yang tidak baik. Kemudian berikutnya cantik. Nah cantik wajib Pak bagi kita orang laki, ya. Karena kecantikan itu menenteramkan. Bayangkan kalau kita punya istri cantik, kita keluar rumah ketemu cewek cantik, bini kok lebih cikar. Tenang gitu Pak. Yang pening kepala kalau bini kita di bawah standar. Ketemu cewek cikar di luar. Makanya saya sering menyampaikan para istri jaga kecantikan. Dan kalau kita mau nyari istri itu cantik Pak. Penting itu Pak, ya. Kalau istri cantik, alhamdulillah tenang kita Pak, ya. Kadang bini lah cantik pun lagi tidak urung lah kita nengok cewek cikar. Lagi bini kita di bawah standar. Yang terakhir agama. Faktor agama juga penting. Nah ini mencari yang sempurna itu jarang ada Pak. Tapi paling tidak setelah kita berusaha sekuat tenaga, toh Allah takdirkan kita menikah sekarang dengan jodoh kita, ya ketahuilah itu yang terbaik menurut Allah. Paling tidak kita dulu sudah berikhtiar. Apalagi yang perlu kita tawakalkan adalah keberkahan rumah tangga kita. Termasuk keberhasilan kita dalam mendidik keluarga kita, Pak. Mesti tawakal. Perbagus ikhtiarnya. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Ya, karena kalau kita menganggap bahwasanya orang yang anaknya misalkan gagal jadi penghafal Quran, lalu dia menganggap dirinya gagal, oh enggak Pak. Ada contoh dalam Al-Quran, Nabi Nuh, anaknya salah satunya tidak beriman, Kan'an. Ya sering kita dengar ceritanya dalam Al-Quran, bahkan disebutkan ikut tenggelam ketika dia pengen naik gunung itu. Apakah Nabi Nuh gagal jadi ayat? Tidak. Nabi Nuh sudah berikhtiar sekuat tenaga. Jadi Allah itu tidak pernah melihat hasil. Yang Allah nilai dari kita, yang Allah berikan pahala kepada kita adalah proses. Kalau Allah menilai hasil, Nabi Nuh gagal jadi ayah karena anaknya tidak beriman. Nabi Nuh istrinya ikut diazab oleh Allah karena mendukung LGBT. Kalau Allah menilai hasil, Nabi Nuh jadi gagal jadi suami karena istrinya ikut diazab. Tapi Allah tidak menilai hasil. Yang Allah nilai dari kita adalah proses. Jadi didik terus Pak istri kita. Entah dia jadi istri soleha atau tidak, taat atau tidak kayak kita, serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Anak kita juga sama. Didik Pak, sekolahkan di sekolah yang terbaik. Entah nanti mereka jadi penghafal Quran atau tidak, ahlul Quran atau tidak, soleh-soleha atau tidak, tawakal Allah. Nah itu yang disebut dengan tawakal ya. Kemudian apalagi contohnya Asia, istri dari Fir'aun. Apakah dia tidak menasihati suaminya? Sudah. Tapi dasar Fir'aunnya bebel, nekatnya lah. Apakah Asia gagal jadi istri? Tidak. Allah menilai beliau dalam prosesnya. Ya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung. Itu juga sama. Apakah dia gagal jadi anak karena gagal mendakwahi ayahnya? Oh, tidak. Beliau sudah berusaha mendakwah bapaknya sampai diancam oleh bapaknya, la illam tantahi la arjumanna. Kalau tidak berhenti saya rajam kamu wahai Ibrahim. Akhirnya berhenti beliau, tapi beliau sudah berusaha maksimal. Bahkan ketika sudah diancam sekalipun, masih sempatnya Nabi Ibrahim ingin mendoakan ayahnya walaupun pada akhirnya dilarang. Nah, itu artinya Nabi Ibrahim sudah berusaha sekuat tenaga untuk ayahnya, tapi masih gagal. Tapi Allah tidak melihat hasil. Yang Allah nilai dari beliau itu adalah proses. Pun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada rumah pamannya Abu Thalib juga tidak beriman. Apakah Nabi Muhammad tidak pernah mendakwahi pamannya? Sering Pak. Tapi hidayah itu hak mutlak milik Allah. Kita tidak bisa memaksa orang. Tugas kita hanya memberi nasihat, bukan maksa orang dengar kita. Nah banyak tuh kesalahan kita dalam berumah tangga tuh. Sama, mau anak, mau istri, mau orang tua, mau suami, pokok mendak dengar, nggak ada pokok, itulah berat. Ika mendak dengar nasihat kami, ini kadang orang tua nih, durhaka, lebih berat lagi itu. Padahal tugasnya hanya ngasih nasihat, nggak boleh maksa. Nah, Bapak Ibu ini melihatkan Allah, apalagi yang perlu kita tawakal dalam urusan dakwah, menasehati orang lain. Ini dalam konteks yang lebih luas lagi, Pak. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang dengar alhamdulillah, enggak pun ya tanggung resiko. Saya ini banyak yang kadang WA saya jamaah,
curhat masalah rumah tangga, perceraian. Ustaz, saya dicerai sama suami saya, nggak berkali-kali. Nah, saat ditabayun sama saya, suaminya tidak jujur, Pak. Ya udah, tugas saya menyampaikan hukum. Nggak taat ya hukum Allah silakan, karena kita pengen masuk surga. Nggak taat pun ya tanggung masing-masing. Ada juga suami yang tidak jujur. Sebenarnya lebih dari 3 kali nyerai gini, tapi yang ngaku baru 2 kali. Nah, itu urusan masing-masing lah tuh. Tugas kami hanya menyampaikan. Itu dakwah, Pak. Yang perlu kita tawakal berikutnya adalah kematian. Kita berusaha memperindah kematian kita. Masalah nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, biarkan Allah, Pak. Tapi paling tidak sekarang kita memperbagus kematian kita. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah memberi nasihat kepada kita, ciri orang bertakwa itu kan ada 4 kata Ali. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, punya rasa takut kepada al-jalil, jalla jalaluhu, Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan yang Allah turunkan, Al-Quran dan hadis. Lalu yang ketiga, al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan nikmat Allah walaupun sedikit, bersyukur berarti. Dan yang ketiga, yang keempat kata Ali, ciri orang bertakwa, al-isti'dad liyaumir rahil. Dia memperindah dirinya, memperbagus dirinya, mempersiapkan dirinya untuk yaumir rahil, hari kematian. Kalaupun nanti Allah takdirkan kita tidak husnul khotimah, insya Allah Allah tidak mungkin zalim dengan amal soleh kebaikan kita, Pak. Karena Allah sendiri telah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, inni qad haramtu dzulma ala nafsi. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kita tawakalkan adalah surga neraka kita. Kita berusaha memperbagus amal kita, Pak. Karena kita tak pernah tahu amal mana yang memasukkan kita ke surga. Gak pernah tahu, Pak, kita, Pak. Beramal deh pokoknya. Perbagus niatnya, perikhlas niatnya, perbagus caranya. Gak pernah tahu kita. Ketemu di jalan, ada duri, ada paku, ada kayu, ada bata, singkirkan, Pak. Jangan-jangan itu yang membuat kita masuk surga. Jangan terlalu berharap dengan sholat, bahasa saya. Karena banyak kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak kita sholat, Pak, badan sholat, pikiran tidak, hati tidak. Banyak yang sholat gak ngerti apa fikih sholat, bahkan gak paham apa yang dia baca. Maka jangan terlalu berharap dengan sholat, tapi lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bahkan jangan-jangan duduknya kita pagi ini yang membuat kita masuk surga. Dan bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, yang memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita. Bahkan bayangkan, Pak, bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah antum juga masuk surga bukan karena amal antum? Iya, kata Nabi, la walaan, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Jadi jangan kita pede banget, Pak. Oh, ini amal saya ini yang memasukkan. Jangan pede dulu. Yang memasukkan kita ke surga apa kata Nabi? Illa ayyataghammadaniallahu biqabli rahmatih, rahmat Allah. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu rahmat Allah. Tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkan rahmat Allah kalau tidak beramal. Nah, macam ya cara. Jangan pelit ngomong dan macam ya. Percuma pun beramal. Tidak dia macam ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang mesti kita tawakal. Ayo, ikhlaskan ibadah kita. Perbagus caranya dengan cara belajar beragama. Karena beragama itu butuh ilmu. Sebagaimana saya sudah sering menyampaikan, berdakwah juga butuh ilmu. Jangan hanya butuh semangat, ya. Supaya nanti kita bisa masuk surga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Jazakumullah. Semoga kajian pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tak benar jangan pernah diambil, karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat walafiat, rezekinya berkah, utangnya lunas, hajat kita dunia akhirat dikabulkan sama Allah. Kemudian yang belum berangkat haji umrah segera dipanggil ke Baitullah. Mudah-mudahan juga kita panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.